so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know that. I got three old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Hana Sajidah. Nama saya Cynthia Clara Utami. Kami dari kelas 12 IPS 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang 1. Pengertian surat lamaran pekerjaan. 2. Sistematika dan isi. 3. Kaidah kebahasaan. Pasti surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan merupakan surat permohonan kerja yang dikirimkan ke suatu lembaga atau perusahaan. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat yang resmi. Cara membuat surat lamaran kerja harus ditulis dengan padat, jelas, rinci, serta tidak berlebihan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam sistematika surat lamaran pekerjaan. Mari kita bahas satu persatu. Sistematika surat lamaran pekerjaan ada 9, yaitu yang pertama, 1. Tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan suatu kalimat. Contoh, Palembang 12 Juli 2022. Yang kedua yaitu lampiran dan hal. Keduanya tidak ditulis singkat. Titik adapun angka pada kolom lampiran. Menggunakan huruf bukan angka. Contoh, lampiran 2 lembar. Hal surat lamaran pekerjaan. 3. Alamat surat penulisan tersebut sebaiknya tidak menggunakan kata kepada dan alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Contoh, PT Indomarco Prismata, Jalan Pangeran Ayin, Sukamaju, Kecamatan Sako, Kenten Laut, Palembang. Yang keempat, salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Contoh, dengan hormat berdasarkan. Yang kelima, alinea pembuka. Sistematika surat lamaran pekerjaan pada alinea pembuka wajib menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar pihak pembaca tidak tersinggung. Pada alinea ini juga muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. 6. Isi surat lamaran pekerjaan. Dalam isi terdapat beberapa hal yaitu sebagai berikut. A. Identitas. Pada identitas berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai keperluan. Dalam menuliskan keterangan huruf awal kata digunakan huruf kecil. Contoh, nama, Sulastri. Tempat tanggal lahir, Palembang 27 Januari 1997. Pendidikan terakhir SMA. Alamat, Jalan Sabarjaya, RT 19 RW 004 Mariana. B. Maksud dan tujuan. Merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerja menulis surat tersebut. C. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang surat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Contoh, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, fotokopi kartu tanda penduduk, pas foto ukuran 3x4 2 lembar, fotokopi KK, fotokopi SKCK. 7. Penutup. Penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, titik. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. 8. Salam penutup. Perlu diingat salam penutup sangat penting karena bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contoh, hormat saya. 9. Tanda tangan dan nama terang. Terakhir pada struktur ini yaitu adalah tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan terletak di pojok kanan bawah surat setelah salam penutup. Contoh, hormat saya, tanda tangan Sulastri. Sistematika dan isi ada juga kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan bentuk surat standar. Maksudnya di sini adalah surat lamaran pekerjaan harus ditulis menggunakan format yang normal atau resmi dan di dalamnya menuliskan secara jelas mengenai maksud dan tujuan seorang pelamar untuk mendaftar pekerjaan. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan harus ditulis dengan bahasa yang baik dan benar, sesuai ejaan bahasa Indonesia. Bahasa yang ditulis harus jelas dan tidak bertele-tele.
Yang ketiga, menggunakan kata-kata sopan. Kata-kata yang digunakan untuk surat lamaran pekerjaan harus kata yang sopan, ringkas, jelas, dan sederhana. 4. Menggunakan kata pengantar yang jelas, padat, informatif, dan tepat sasaran. Karena isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi data diri pelamar dan kemampuan kerja pelamar, serta meyakinkan bidang atau posisi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan orang yang melamar. 5. Tulisan bersih, mudah dibaca, sesuai kaidah ejaan. Surat lamaran pekerjaan harus rapi dan bersih. Kesalahan penulisan atau coretan akan menimbulkan citra bahwa orang yang melamar pekerjaan kurang rapi dan ceroboh. Sesuai kaidah ejaan maksudnya penulisan sesuai dengan ketentuan ejaan. Ejaan yang dimaksud adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan. Yang keenam, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti unsur hal, tempat dan tanggal, alamat, salam pembuka, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Mari kita lihat bersama-sama. Di sebelah kiri saya ada contoh surat lamaran pekerjaan. Yang di sana ada tempat dan tanggal lahir, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, identitas, maksud dan tujuan, isi, menyatakan lampiran, penutup, salam penutup, dan tanda tangan, nama terang. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata dalam berucap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.